warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari hasil mereview buku dengan saya Nurul Komala dan saya Nana Farhamna. Berikut penjelasan materinya. Oke, baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu definisi informasi. Informasi tidak dapat dipisahkan dari data. Data adalah fakta, kejadian, atau simbol yang belum memiliki makna informatif dan perlu diolah melalui prosedur tertentu seperti perhitungan atau pengukuran. Data bisa berupa angka, tulisan, gambar, atau simbol, dan kini banyak dalam bentuk virtual akibat perkembangan teknologi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah diuji kebenaran dan keterpakaiannya sesuai kebutuhan. Dalam sistem pengolahan data, data berperan sebagai input dan informasi sebagai output. Tidak semua hasil olahan data menjadi informasi, hanya yang memiliki makna, berguna, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang disebut informasi. Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini. Dengan informasi yang tepat, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan efisien. Kualitas informasi juga ditentukan oleh beberapa faktor, seperti faktor kebenaran atau validitas, ketepatan, waktu, relevansi, dan kejelasan. Semakin tinggi kualitas data yang diolah, semakin besar juga kemungkinan informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan berguna. Selain itu, informasi tidak hanya digunakan dalam konteks individu, tetapi juga dalam organisasi, pemerintahan, dan dunia bisnis. Di dalam organisasi, informasi menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, pengelolaan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan institusi. Nah, dari uraian yang tadi dapat disimpulkan nih bahwa informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang memiliki nilai guna dan makna. Nah, informasi membantu manusia dalam memahami suatu kondisi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan secara rasional. Dalam dunia yang terus berkembang, kemampuan mengelola dan memanfaatkan informasi secara tepat menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu selanjutnya, ciri informasi. Informasi yang berkualitas memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, akurat, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan. 3, relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4, lengkap atau tidak ada bagian yang kurang. 5, aktual atau merupakan informasi terbaru, asli atau benar, yaitu informasi dapat dipercaya dan sahih. Ciri-ciri informasi yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut itu benar-benar bermanfaat dan dapat digunakan secara efektif. Informasi yang akurat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan karena mencerminkan kondisi nyata. Ketepatan waktu memastikan bahwa informasi tersedia saat dibutuhkan, terutama dalam situasi yang menuntut respons cepat. Nah, relevansi menghindari penggunaan dari informasi yang tidak penting atau tidak sesuai dengan konteks. Selain itu, kelengkapan informasi juga membantu pengguna melihat keseluruhan gambaran tanpa harus mencari sumber tambahan. Aktualitas memastikan informasi mencerminkan kondisi atau peristiwa terbaru yang sangat penting di era perubahan cepat seperti sekarang. Terakhir, informasi yang asli dan benar menjamin kepercayaan pengguna terhadap sumbernya, terutama ketika informasi digunakan sebagai dasar tindakan atau kebijakan penting. Nah, dengan memahami dan menerapkan ciri-ciri informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, aktual, dan benar, kita dapat memastikan nih bahwa informasi yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dan bermanfaat. Informasi yang memenuhi kriteria ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam proses analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang efektif di berbagai bidang kehidupan. Oke, selanjutnya pemahaman teknologi informasi. Teknologi informasi adalah ilmu yang mengelola dan menyampaikan informasi secara efisien melalui teks,
suara, gambar, dan video. Komponennya meliputi komputer dan telekomunikasi dengan fungsi utama mempercepat, memperluas, dan mempertahankan informasi. Perkembangannya kini mencakup audio dan visual, serta berperan besar dalam kehidupan termasuk pendidikan modern yang lebih efisien dan tidak lagi bergantung pada metode konvensional. Nah, teknologi informasi atau TI telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nggak hanya terbatas pada perangkat keras seperti komputer dan jaringan telekomunikasi, teknologi informasi juga kini mencakup kecerdasan buatan seperti AI, cloud computing, big data, hingga Internet of Things atau IoT. Semua inovasi ini bertujuan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Nah, dalam dunia pendidikan, TI memungkinkan terciptanya sistem pembelajaran digital seperti e-learning, kelas virtual, dan platform interaktif yang membuat proses belajar lebih fleksibel dan personal. Nah, di bidang bisnis, teknologi informasi mendukung efisiensi operasional, transparansi data, dan pengambilan keputusan berbasis data. Bahkan nih dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi membantu masyarakat itu mengakses informasi dengan mudah melalui smartphone dan internet. Nah, kesimpulannya, teknologi informasi adalah pilar yang penting dalam kemajuan zaman modern dengan berperan utama menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan akurat. Perkembangannya yang pesat membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, terutama menciptakan kehidupan yang lebih efisien, terhubung, dan berbasis data. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh setiap individu di era digital ini. Setelah kita mengetahui penjelasan apa itu definisi informasi, ciri informasi, dan pemahaman teknologi informasi, materi selanjutnya yaitu ada fokus pada bagaimana sih kita memahami sebuah teknologi. Nah, pemahaman teknologi tidak hanya sebatas pada bentuk fisik seperti mesin atau alat lainnya, tetapi juga mencakup proses, ide, dan cara kerja penciptanya. Nah, teknologi ini dapat dipahami ada 4 perspektif. Yang pertama, teknologi sebagai ide atau gagasan atau metode. Yang kedua, teknologi sebagai rancangan atau hasil karya inovasi fisik. Yang ketiga, teknologi sebagai cara berpikir inovatif atau kemampuan menyesuaikan dan menyempurnakan teknologi sesuai kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, teknologi sebagai secara kebahasaan atau pengertian luasnya mengenai peran teknologi dalam membantu manusia menyelesaikan sebuah masalah. Dengan memahami keempat perspektif ini secara menyeluruh, seorang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga dapat menjadi pencipta dan pengembang teknologi yang adaptif dan solutif. Oke, selanjutnya yaitu kita memahami apa itu hakikat dari komunikasi. Nah, setelah kita memahami sebuah pemahaman tentang teknologi, selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses sistematis penyampaian dan pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan melalui simbol atau lambang, baik secara langsung maupun melalui media, untuk memperoleh sebuah umpan balik. Dalam era teknologi yang terus berkembang ini, komunikasi menjadi unsur penting yang mendukung kemajuan kehidupan manusia. Menurut Carem, proses komunikasi melibatkan penyandi, pesan, dan penerima sandi. Nah, selanjutnya yaitu hakikat dari teknologi komunikasi. Nah, apa sih hakikat dari teknologi komunikasi itu? Hakikat teknologi komunikasi adalah hasil dari perkembangan komunikasi bermedia yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, jelas, dan intens, ruang maupun waktu. Nah, menurut Rogers, teknologi komunikasi mencakup perangkat keras dalam struktur sosial memungkinkan individu saling bertukar dan memproses sebuah informasi. Nah, materi selanjutnya yaitu ada karakteristik teknologi komunikasi dan implikasinya. Karakteristik dari sebuah teknologi komunikasi yaitu meliputi kemudahan bagi penerima untuk mengendalikan sebuah pesan yang ditransmisikan,
memilih informasi yang dibutuhkan kapan saja. Nah, beberapa wujud sistem komunikasi yang dihasilkan oleh teknologi ini termasuk jaringan pengolahan data untuk belanja online, bank informasi, sistem telex, faksimili, dan jaringan komputer. Oke, selanjutnya manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam dunia pendidikan sangat besar. TIK tidak hanya meliputi perangkat keras seperti komputer, televisi, dan video, tetapi juga perangkat lunak yang menyusun program pendidikan. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Teknologi pendidikan terbagi menjadi dua. Teknologi alat yang menggunakan perangkat untuk mendukung pembelajaran seperti pengajaran dengan film atau komputer, dan teknologi sistem yang lebih fokus pada perencanaan dan penyusunan program pembelajaran secara sistematik, baik dengan atau tanpa alat dan media. Teknologi pendidikan dalam bentuk sistem ini dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, dari program pembelajaran tanpa alat hingga yang terintegrasi penuh dengan media dan alat pembelajaran. Nah, manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan semakin terasa seiring dengan berkembangnya era digital. Nah, teknologi ini memungkinkan terjadinya pembelajaran jarak jauh atau e-learning yang menjangkau siswa di berbagai wilayah tanpa batas ruang dan waktu. Nah, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui platform digital seperti Learning Management System atau LMS, video pembelajaran maupun aplikasi edukatif. Selain itu, TIK juga mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti penggunaan animasi, simulasi, dan game edukatif yang mampu meningkatkan minat serta pemahaman siswa. Nah, guru juga terbantu nih dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan kreatif. Teknologi sistem dalam pendidikan juga mempermudah evaluasi dan pengukuran hasil belajar secara otomatis sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada teknologi informasi sebagai jembatan menuju realitas pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel dan adaptif melalui konsep virtual learning dan e-learning. Teknologi informasi mendukung pendidik dalam memperkaya materi ajar, memperluas pengetahuan, serta mengatasi keterbatasan bahan ajar, menciptakan pelajaran yang dinamis dan efektif. Nah, teknologi informasi berperan nih sebagai jembatan yang menghubungkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang luas dan beragam. Dengan adanya platform pembelajaran digital, siswa tidak lagi terbatas pada buku atau teks atau ruang kelas fisik, melainkan dapat menjelajahi konten pembelajaran secara mandiri melalui internet, video interaktif, modul online, dan forum diskusi virtual. Virtual learning dan e-learning juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana setiap guru ini dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Nah, guru dapat memberikan umpan balik secara cepat, memantau perkembangan siswa melalui sistem digital, dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Hal ini menjadikan proses belajar tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Nah, selanjutnya yaitu apa sih pemanfaatan teknologi dalam berkomunikasi? Nah, materi ini menjelaskan tentang pemanfaatan sebuah teknologi dalam berkomunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam berkomunikasi memerlukan pemahaman dan penguasaan media yang digunakan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikator harus terus mengikuti dan menguasai perkembangan ini. Beberapa kiat untuk menguasai sebuah teknologi komunikasi yaitu meliputi analisis pesan, memahami petunjuk teknis, menetapkan prosedur pengolahan informasi, dan melakukan uji coba komunikasi. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada penerapan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mendukung inovasi pembelajaran seperti e-learning dan mobile learning, memungkinkan proses belajar jarak jauh yang efektif
cepat, dan terpercaya. Dengan infrastruktur yang baik, pembelajaran menjadi lebih berkualitas dan dapat menjangkau hingga ke suatu daerah yang terpencil. Sekian presentasi diskusi dari mereview buku kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.